Di suhu normal standar berapa dan kelembaban berapa pertumbuhan jamur itu yang apa ya terakomodir bagus gitu Mas? Kalau standarnya ya dengan suhu yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kami dari Aksara ini tertarik untuk meliput budidaya jamur, di mana budidaya jamur ini dilakukan oleh seorang mahasiswa, dan ini dia memanfaatkan ruangan yang cukup kecil ini teman-teman. Nah, nanti kita akan tanyakan langsung nama dari kebun budidaya jamur ini, kemudian kontak yang bisa dihubungi untuk pemesanan media jamur dan panenan dari jamur di kebun ini. Kemudian nanti kita juga tanya cara-cara lebih komplit cara dia untuk budidaya jamur. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita langsung perkenalan ke pemilik kebun jamur di ruangan ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Ya, ini kami dari Aksara Agro & Farm ingin tanya-tanya yang pertama ini tentang budidaya jamur yang di sini. Nah, tadi kan saya tertariknya karena di sini kan memanfaatkan ruang yang cukup kecil. Ini kalau kira-kira saja ini sekitar 1 kali 2 meteran ya Mas ya? Ya kurang lebih segitu. Kurang lebih. Nah, ini sebelum nanti kita tanya awal mulanya budidaya jamur, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu akun Instagram budidaya jamur ini apa Mas? Ya mungkin nanti bisa di follow panenjamur.id di Instagram ya. Mungkin bisa juga disimak-simak info-info seputar budidaya jamur tiram, karena di sini kami juga membudidayakan jamur tiram. Mungkin itu. Nah, jadi itu tadi akun Instagramnya, teman-teman bisa nanti DM untuk misalkan menanyakan atau budidaya jamur ini. Terus kemudian untuk Masnya sendiri namanya siapa Mas? Saya Noval. Nah, jadi betul ya Mas Noval ini statusnya sekarang masih mahasiswa Mas Noval? Iya, masih mahasiswa semester agak tengah-tengah lah. Fakultas apa Mas Noval? Fakultas Teknologi Pertanian. Jurusan Teknik Pertanian. Nah, jadi ini masih ada hubungannya antara bidang yang Mas Noval tempuh atau sedang distudi itu dengan budidaya jamur ini. Nah, Mas Noval, tadi nama akun Instagramnya apa Mas? Panenjamur.id. Nah, di panenjamur.id ini itu kira-kira berapa tahun yang lalu Mas Noval mulai merintis budidaya jamur di ruangan ini Mas Noval? Ya, saya merintis mulai ketika itu waktu semester 2, lebih tepatnya liburan semester 2. Jadi setelah semester 2. Tahun berapa itu Mas? Itu setahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu. Ya. Oke. Jadi Mas Noval waktu itu di ruangan yang cukup kecil ini. Nah, terus jenis jamur yang dibudidayakan di sini apa Mas? Di sini jamur tiram, karena emang jamur tiram itu jamur yang mudah untuk diolah, banyak macam olahannya. Jadinya nanti produk-produk turunannya itu bisa bervariasi gitu, sama pengolahan sama perawatannya juga mudah. Nah, kalau kita mau menanyakan ke belakang dulu Mas Noval, kalau di awal Mas Noval itu lebih milih kalau budidaya jamur itu berbagai varian jamur atau milih ke salah satu jenis? Kalau saya karena masih awal-awal ya, sama belajar di awal dulu ya. Ya, mengenalnya masih jamur tiram awalnya. Tapi ternyata di balik itu masih ada jenis jamur lainnya gitu. Yang juga potensi pasarnya bagus. Potensi pasarnya juga bagus. Tapi secara perawatan kan sama Mas untuk budidaya. Ya, sama perawatannya. Nah, terus ya juga jamur tiram, jamur yang banyak dikonsumsi gitu. Jadi lebih milih ke jamur tiram. Nah, nanti di video selanjutnya teman-teman Aksara Agro & Farm kita akan bicara tentang prospek usaha dari budidaya jamur ini, khususnya jamur tiram. Kita nanti akan kupas karena cukup menarik, karena Mas Noval ini hanya membudidayakan di sini hanya jamur tiram saja. Nah, pada video pertama ini kita hanya akan fokus tentang budidayanya terlebih dahulu. Nah, yang pertama Mas Noval ingin saya tanyakan, media yang dipakai ini apa saja Mas Noval? Medianya kalau dari saya ini backlog namanya. Jadi backlog tuh isinya campuran dari deterjen terus sama bahan-bahan lainnya yang udah yang udah diolah lah, udah di oven juga ya. Ada tahap-tahapan pengolahannya biar bisa jadi backlog ini. Sama di dalamnya udah ada bibit jamurnya. Oh, berarti
tidak sembarang grajen, atau grajen itu bahasanya itu sisa serbuk kayu itu ya Mas ya. Itu tidak sembarang yang bisa digunakan untuk media ya. Ada pengkondisian dulu. Ya ada perlakuan-perlakuannya gitu, sama apa ya? Kayaknya grajen-grajennya tuh grajen tertentu gitu yang bisa buat ini menumbuhkan jamur tiram gitu. Oke, jadi itu tadi backlog. Tapi untuk harga maupun pemesanan nanti langsung DM ke akun IG-nya apa? panenjamur.id kan. Nanti bisa WA aja. WA-nya kemana Mas Noval? WA-nya bisa ke 0813 ya. 3638 3223. Oh iya. Ini lokasinya di Yogyakarta ya Mas Noval ya? Ya, ini lokasinya di kota Jogja. Kebetulan ini di kota. Ini juga apa? Lokasi kumbung jamurnya. Kan dia nyebutnya kumbung nih. Ya. Kumbung jamur. Itu di lantai 2 juga, enggak di lantai 1. Oh, jadi ini teman-teman, memang ini lokasi kembung jamurnya itu di lantai 2. Ini saya tunjukkan atapnya. Jadi bukan di lantai 1 teman-teman. Nah, ini seperti ini atapnya. Nah, kembali lagi ke budidaya jamur Mas Noval. Kalau ukuran 1 kurang lebih 1,5 atau 1 meter ini ke belakang sekitar 2 meter, itu untuk kita bicara backlog, idealnya budidaya jamur itu harus penuh full semua, atau sekian berapa persen Mas Noval? Ya, kalau idealnya masih apa ya, menyesuaikan kemampuan tempatnya untuk menampung jamurnya. Jadinya jangan sampai di kumbung tersebut, di ruangan tersebut nanti malah jadi panas, nggak lembab. Soalnya salah satu faktornya karena terlalu penuh ininya, backlognya terlalu penuh bisa. Jadinya nanti apa, sirkulasi udaranya juga kurang lancar. Jadinya harus pintar-pintar atur sirkulasi udaranya biar lancar. Dari sirkulasi udara yang lancar itu nanti bisa suhunya bisa jadi bagus, kelembabannya bagus. Terus nanti juga mengaruh di pertumbuhan jamur yang bagus juga. Oke. Nah, terus berarti sebaiknya itu tidak 100% ruangan itu diisi dengan jamur ya Mas ya? Oke, jadi itu prinsip. Jadi kita memang harus mengukur sambil memonitor perlakuan ruangan dengan jumlah backlog yang terisi ya Mas? Nah, kemudian itu tadi medianya sudah. Terus kalau dari peraknya itu kan bahannya bisa apa saja Mas ya? Ya, dari kayu bisa, dari, kalau ini kebetulan kan yang gampang dari bajaringan nih. Ya. Jadinya tinggal apa ya, potong-potong, tinggal dirakit, terus tinggal disusun, disekrup di tembok ini. Kan kebetulan juga ini di kota, jadi kalau nyari kayu juga agak kesulitan. Kita cari yang lebih praktis sama lebih mudah. Tapi emang harganya emang perlu modal agak lebih daripada kayu. Tapi lebih awet. Ya, betul. Jadi ini paling lebar sekitar berapa Mas? 10-15 cm panjang backlognya ini? Ya, sekitar segitu. Sama juga apa? Backlog itu juga tergantung produsen backlognya, mau buat yang besar, skala besar, atau buat yang kecil, sama ya tergantung produsennya lah. Itu beda-beda. Berarti memang sebaiknya teman-teman nanti yang akan memulai budidaya jamur sesuaikan lebar alas urak itu sesuai dengan panjang backlognya ya. Oke. Gitu. Nah, kalau yang di ujung ini apa Mas? Ini cincin yang ini cincin. Oh, cincin. Jadinya nah, kan, cara kerjanya gimana nih Mas? Secara teori budidaya jamur kok ada cincin seperti ini? Jadinya kan ini apa? Di plastik nih, di dalamnya terus ada grajennya, ada media jamurnya, media tanam jamurnya. Terus media tanam jamurnya ini dibungkus dalam satu plastik ini yang namanya backlog, terus diberi cincin untuk nguncinya gitu. Untuk menguncinya, terus depannya ditutupi kapas biar nanti jadinya nanti dalam tahapan apa ya, pertumbuhan jamur itu ada namanya nunggu apa? Biar backlognya nanti putih semua gitu. Oh, kalau udah miseliumnya nanti jadi miselium tuh apa ya? Ya nama di istilah jamurnya itu miseliumnya tuh nanti anakan. Biar full dulu. Nanti habis itu baru bisa tumbuh jamurnya. Nah, itu biar full tuh salah satunya tuh ini ditutup ini biar kapas. Iya, kapas. Pokoknya ditutup rapat gitu lah. Berarti kalau udah rapat tujuannya biar memutih semua miseliumnya semua, baru nanti baru tumbuh jamurnya. Iya. Oke. Ini beli itu cincinnya udah ada tuh Mas? Iya, ini udah sepaket ini. Sepaket. Berarti nanti kalau ada yang mau pesen backlog ke Mas Noval, itu posisi pemesanan ukurannya dari Mas Noval ya? Iya, ukurannya kurang lebih segini, kurang lebih. Oke. Kurang lebih satu ruas tangan gini. Oke ya. Nah, terus ini Mas, tadi sudah kita bicara media. Nah, terus tahapannya Mas. Sebelum ke tahapannya, saya ingin tanya tentang tadi ruangan sudah ya.
tentang sirkulasi udara, Mas. Jadi kan di sini saya lihat di lantai 2 ini kan ada apa? Kayak jendela plong gini, kotak. Iya, gitu. Terus ini ada atap miring, mungkin pelindung hujan, toh, Mas. Terus dikasih sama paranet. Iya. Nah, itu sirkulasi yang bagus untuk budidaya jamur itu yang gimana, Mas? Nah, ini mungkin apa? Mungkin saya jelasin dulu satu-satu fungsinya ya. Iya. Ininya kan ada kanopi nih, bekas kanopi, ini juga bekas kanopi. Jadi cuma manfaatin apa ya? Barang-barang bekas aja. Oke. Biar untuk ini fungsinya untuk hujan tadi, untuk talang hujan biar airnya nggak masuk ketika hujan. Iya, kalau ada angin toh. Ya, terus sama ini paranetnya. Paranet itu juga salah satu fungsinya untuk menyaring ngefilter cahaya matahari. Jadi yang masuk tuh murni cahayanya, tapi nggak panas. Jadinya yang masuk udah tinggal anginnya aja gitulah. Berarti di ruangan jamur itu terlalu rapet banget ya, nggak bagus. Ya. Terlalu terbuka, artinya langsung kontak dengan sinar matahari juga kurang ya, Mas? Iya, betul. Oke. Nah, yang penting ya tadi itu sirkulasi udaranya harus lancar, harus bagus. Kalau takarannya sih, kalau misalnya saya di sini udah nyaman, berarti jamurnya itu di sini juga nyaman gitu. Oke. Nah, kalau lampu sendiri, Mas, dalam ruangan itu wajib dinyalakan siang atau malam atau relatif seperti apa yang harus nyala? Kalau lampu sendiri, penerangan lah. Ya kalau penerangan kalau butuh aja. Okay. Sebenarnya nggak terlalu urgent juga toh. Berarti jamur itu mau terang mau gelap tetap bisa hidup ya? Tetap bisa hidup. Nah, terus kalau alat ini, Mas, temperatur kayak gini di suhu normal standar berapa dan kelembaban berapa pertumbuhan jamur itu yang terakomodir bagus gitu, Mas? Kalau standarnya ya dengan suhu yang serendah mungkin, tapi dengan kelembapan yang setinggi mungkin, nanti jamur semakin bagus tumbuhnya. Oh, berarti kalau kisaran angka, Mas? Kisaran angka ya berapa ya? 25 ke atas, terus nanti kelembabannya 80% ke atas. Oh, itu yang direkomendasikan ya? Ya, tapi juga jangan terlalu dingin juga suhunya, nanti malah membeku juga. Terus perawatan, nah sekarang setelah kita tadi bicara kapasitas ruangan, artinya ruangan itu sebaiknya tidak full dikasih jamur agar sirkulasi bagus. Yang kedua tadi dari sirkulasi udara maupun kontak dengan cahaya matahari tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang berikutnya itu perlakuan, Mas, perlakuan budidaya jamur dari awal. Jadi misalkan nanti teman-teman yang akan memulai budidaya jamur itu sudah memesan backlog, sudah memesan backlog, sudah ditanya panjangnya itu berapa untuk membuat raknya kan, Mas. Nah, setelah itu perlakuan apa yang dilakukan teman-teman nanti saat backlog itu sudah masuk ke ruangan pertama kali? Oh ya, ya mungkin kalau secara umum ya setelah masuk ya tinggal ditaruh aja, karena juga dari produsen backlognya biasanya udah mengkondisikan agar backlognya itu ketika diterima sama pembudidaya itu udah layak untuk dibudidayakan gitu. Jadinya nanti tinggal pembudidayanya ini naruh backlog gitu, terus nanti tinggal rutin untuk dipantau suhu kelembabannya. Kalau misalnya suhunya tinggi terus kelembabannya kurang, nanti bisa sedikit disemprot-semprot biar semprot air biasa. Iya, semprot spray air biasa. Iya. Nyemprotnya di bagian mana, Mas? Kalau bisa ya nyemprotnya jangan langsung di lubang-lubang yang gini. Nanti malah jadinya basah terus jadinya hitam-hitam gini. Berarti nyemprotnya di samping-sampingnya. Mungkin kalau enggak malah kan salah satu fungsi paranet juga untuk ini, mengurangi tingkat panasnya ruangan gitu kan ya. Iya. Jadinya kan nanti kalau ada paranet terus rajin disiram, nanti juga suhunya semakin turun gitu. Tapi, itu penyiraman tuh ya air biasa? Ya air biasa. Tapi juga nggak boleh sering-sering, nanti malah jatuhnya jadi basah kayak gini. Kan ini ada airnya nih. Ini basah. Ini basah ada airnya. Soalnya kadang-kadang airnya yang ada air terus nanti nguap terus malah keserap sama backlog. Jadinya jadi ini kayak tercemar gitu lah. Busuk atau gimana gitu. Oke. Nah, jadi itu dari backlognya. Ya. Nah, nanti sekarang kita akan tanyakanlah lebih lanjut pada sesi yang kedua, Mas. Kita nanti akan tanyakan backlog yang bagus, yang sedang, yang gagal saat awal mulai budidaya jamur itu seperti apa. Karena kan itu nanti menentukan backlog itu harus diganti, disortir, atau harus ditangani lebih lanjut. Nah, mungkin ini sesi pertama, teman-teman. Kita tanya-tanya ke Mas Noval selaku owner dari panenjamur.id. Nah, nanti kita lanjut Mas Noval di sesi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.